Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikut Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai renungan hari ini dengan sebuah pertanyaan yang bisa langsung dijawab karena tidak sulit pertanyaannya. Siapakah pengikut Tuhan Yesus itu? Ya, betul. Anda dan saya. Ya, betul. Kita yang sedang mendengarkan firman yang diwartakan hari ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Kita menyebut diri kita orang Katolik. Orang lain menyebut kita adalah orang Kristen karena percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang juga menyebut kita orang Nasrani karena kita mengakui Yesus adalah anak Maria dan bapaknya adalah Yusuf tukang kayu dan berasal dari kota Nazaret. Apapun sebutan itu, yang pasti kita adalah umat beriman yang percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Kepada kita, Tuhan Yesus berfirman hari ini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi persyaratan dan kriteria yang baru saja kita dengar lagi melalui pewartaan gereja hari ini? Saudara-saudari terkasih, Tuhan menghendaki setiap dari kita yang mengikuti Dia untuk menyangkal diri. Apa artinya? Menyangkal diri artinya menganggap diri sendiri bukanlah sesuatu yang utama dan penting. Artinya kita harus mementingkan kehendak Allah. Apa yang menjadi keputusan Allah atas hidup kita. Kita harus mengikut Yesus, tidak mendahulukan kepentingannya sendiri, melainkan kehendak Allah. Dia berdoa, "Bukan kehendakku yang terjadi, ya Bapa, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Kita harus memikul salib kita setiap hari sebagai wujud bakti dan kesetiaan kepada Allah Bapa. Menerima salib dengan sukacita untuk meraih kehidupan yang telah disediakan Allah, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita harus mengikut Yesus kemanapun Ia pergi dan kemanapun kita diutus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya." Saudara-saudari terkasih, sebuah lagu rohani yang salah satu syairnya berbunyi,
keputusanku mengikut Yesus. Merupakan doa yang dikidungkan dengan sangat mendalam. Mengikut Yesus artinya menerima dengan sukacita didikan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah yang patuh dan taat pada perintahnya. Artinya mendengarkan sabda dan melaksanakannya juga. Puncak dari ketaatan itu adalah tidak mempertahankan nyawanya sendiri. Itulah contoh yang telah diteladankan oleh para martir agung dan suci. Kita mengenal Santo Laurentius martir. Kita juga mengenal Santo Kem Taeyong dan kawan-kawan martir Korea, juga Beato Dionysius dan Redemptus martir di Aceh. Mereka telah berpegang teguh pada imannya dan mereka telah bersungguh-sungguh mengikut Yesus. Mereka tidak menyayangkan nyawanya. Sampai hari ini masih ada saudara-saudari kita yang mempersembahkan nyawanya demi iman yang dipegangnya secara teguh di beberapa bagian dunia, yang membenci Yesus dan mereka yang percaya kepadanya. Kita mendapat berita tentang seorang imam yang mati dibunuh sedang mempersembahkan Ekaristi Suci. Beberapa biarawati yang dihabisi hidupnya karena mereka lebih memilih Yesus daripada mengikuti orang yang memaksa mereka untuk mengingkari imannya kepada Yesus. Mereka memilih mati karena setia pada Yesus. Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini saya beri judul Ikut Yesus. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa sebagai orang Kristen, tujuan kita hidup kita adalah berbahagia bersama Yesus. Mari kita ikut Yesus dan bersedia untuk menaati syarat yang dimintanya dari kita. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Fokus kita adalah mengikut Yesus. Kita menjalaninya dengan setia, mencontoh Yesus, dan memanggul salib kita setiap hari tanpa mengeluh dan tanpa ragu. Kita mengikut Yesus yang tidak menyayangkan nyawanya karena Ia menyebut kita sahabatnya. Inilah pernyataannya yang tulus. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk kita dengan mempersembahkan korban mulia kepada Bapaknya. Dia wafat supaya kita hidup. Dia disalibkan agar kita dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa kita. Dia rela melepaskan kealahannya dengan menjadi manusia agar kelak Ia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kita diminta untuk menyangkal diri kita, untuk memuliakan Bapa seperti dirinya. Seorang Kristen harus siap mengambil risiko kehilangan kepentingannya sendiri dan menggantikannya dengan taat setia pada Allah Bapa seperti Yesus. Jangan kita takut, sebab Ia sudah berjanji, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Apakah aku sudah mengikuti Yesus dengan meneladani ketaatannya
pada Bapaknya? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terjadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Bantulah kami untuk menjadi murid putra-Mu dengan mengikuti Dia kemanapun Ia mengutus kami dan bersaksi akan kebaikan-Mu, ya Bapa. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.